Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen penguji dan guru penguji yang terhormat, perkenalkan nama saya Tuti Agustianingsih. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 4 Program Studi PPKN di Universitas Tadulako Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan pembelajaran uji kinerja secara luring di SMP Negeri 7 Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Ibu persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin bacaan doa. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini hadir semua. Semuanya Bu. Baik, sebelum dimulai pembelajaran, mengenai hari ini kemudian tiket, Sudah Bu. kalian harus tiket sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Kemudian pakaiannya tolong dicek, dimasukkan ke dalam, ya jangan sampai pakaiannya keluar ya. Kalau ibu bilang semut, jawabnya besar. Kalau ibu bilang gajah, jawabnya Kecil. ya. Semut Besar. gajah Kecil. Ya, baik. Sebelum ibu lanjut ke materi kita yang berikutnya, mungkin ada dari kalian yang masih ingat materi yang lalu yang pernah ibu sampaikan. Silakan. Saya Bu, Silakan Yuda. materi yang lalu adalah tentang tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, Mr. Maramis, Adi Kusno Djakokusumo, dan Haji Agus Salim. Ya, bagus sekali. Betul sekali ya, itu materi yang berkaitan tentang tokoh-tokoh perumusnya. Yang lain lagi siapa? Saya Bu. Silakan Saldi. Sikap yang dapat diteladani dari para tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945 adalah 1. Menolong tanpa pamrih. 2. Tidak mudah putus asa. 3. Tidak mementingkan diri sendiri. 4. Tolong menolong. 5. Rasa tanggung jawab. 6. Rela berkorban. Dan terakhir 7. Semangat persatuan dan kesatuan. Ya, terus sekali jawabannya. Itu berkaitan tentang sikap yang kita teladani dari para tokoh perumus undang-undang. Ya, ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya berkaitan materi lalu. Ya, silakan Widya. Nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dilalui dengan proses panjang yang melibatkan kerja dari panitia DPUPKI dan PPKI sebelum masa kemerdekaan tiba. Panitia tersebut melakukan penyelidikan terhadap aturan-aturan yang sesuai dan diterapkan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Ya, terus sekali. Jadi itu ya kesimpulannya yang berkaitan materi kita yang lalu. Ya, baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Ya. Tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bhinneka Bhinneka Tunggal Ika. Sebelumnya saya minta kalian bersatu menjadi kelompok yang sudah dibagikan tadi. Silakan. Kita lanjutkan. Kita masuk ke materi yang berikutnya tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bhinneka Bhinneka Tunggal Ika. Kompetensi dasarnya
menganalisis keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Untuk tujuan pembelajaran, 1. Melalui diskusi kelompok dan mengamati tayangan PowerPoint, peserta didik dapat menunjukkan rasa syukur atas keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia dengan benar. 2. Melalui diskusi kelompok dan mengamati tayangan PowerPoint, peserta didik dapat menunjukkan keinginan kuat untuk mempelajari keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan benar. 3. Melalui diskusi kelompok dan mengamati tayangan PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis keberagaman masyarakat Indonesia dengan benar. 4. Melalui diskusi kelompok dan informasi dari berbagai sumber, peserta didik dapat menyajikan hasil analisis tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan benar. Jadi itu ya tujuan pembelajarannya. Iya, Bu. Itu yang diharapkan dari siswa agar dapat melakukan prosesnya ya. Iya. Selanjutnya kalian silakan mengamati video, ibu tayangkan video. Kalian simak baik-baik ya, karena ini berkaitan dengan LKPD yang akan kalian kerjakan. Iya. Batasan materi berkurang. Keberagaman suku, agama, ras, keberagaman antar golongan, dan bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kalian bisa buka buku perbedaan kalian pada halaman 80. Mulai saja ya. Materi bagian A. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama kita akan membahas bagian 1, yaitu faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Sebelum kita membahas materi penyebab kali ini, perlu kita ketahui yang pertama adalah arti dari keberagaman itu sendiri. Keberagaman merupakan suatu kondisi dalam masyarakat terdapat perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan dalam bab ini meliputi perbedaan suku bangsa, perbedaan ras, perbedaan agama, keyakinan, dan perbedaan antar golongan masyarakat. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, terdiri atas 30 provinsi dengan ribuan pulau yang ada di dalamnya. Luas wilayah negara Indonesia berpengaruh terhadap banyaknya keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Perlu kita sadari bahwa keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa dan menjadi kekayaan serta keindahan yang perlu tetap kita lestarikan, seperti yang tergambarkan pada gambar 4.1, di mana terlihat sikap toleran terhadap keberagaman adat yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Keberagaman dalam masyarakat menjadi sebuah tantangan. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus selalu berupaya meningkatkan kerukunan antar suku yang berbeda, kelompok agama yang berbeda, dan kelompok-kelompok sosial yang berbeda, yang dapat dilakukan melalui dialog dan bekerja sama dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan atau kesederajatan, toleransi, dan saling memahami. Keberagaman Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang datang dari dalam maupun yang datang dari luar masyarakat. Secara umum, keberagaman masyarakat Indonesia disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Bagian A. Letak strategis wilayah Indonesia. Letak negara Indonesia yang strategis yaitu di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia, mengakibatkan wilayah kita menjadi wilayah jalur perdagangan internasional. Lalu lintas jalur
silakan masing-masing kelompok ya. Kalian tulis jawabannya di lembar ini. Kalian tulis. Nanti setelah kalian mendengar KTP baru nanti lupa presentasikan. Ini jawabannya ditulis di sini ya. Silakan dikerjakan. Kalau nggak muat di bagian depan, jangan mesinnya itu di bagian belakang. Sudah selesai semuanya? Kalau sudah selesai, sekarang silakan kepada kelompok 1 untuk tampil ke depan. Silakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Penyebab keberagaman masyarakat Indonesia adalah A. Letak strategis wilayah Indonesia. Berada di antara dua samudera, yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, serta dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. B. Kondisi negara kepulauan. Negara Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau yang secara
fisik terpisah-pisah. Keadaan ini menghambat hubungan antara masyarakat. C. Perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, daerah subur, padang rumput, dataran rendah, rawa dan laut mengakibatkan perbedaan masyarakat. D. Keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. E. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. 2. 3 manfaat keberagaman di lingkungan sekolah adalah menghargai perbedaan dalam lingkungan pergaulan dengan teman di sekolah, saling mengenal satu sama lain, dan memperkokoh persatuan dan kesatuan. 3. Upaya agar keberagaman di Indonesia tidak menimbulkan perpecahan bangsa adalah tidak menonjolkan perbedaan keberagaman dalam pergaulan hidup sehari-hari, mengedepankan persamaan sebagai warga negara Indonesia, dan saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Dari penampilan kelompok 1 tadi, ada kelompok lain yang ingin bertanya, dipersilakan. Silakan Aulia. Apa penyebab keberagaman suku bangsa dan budaya di Indonesia? Ya. Dipersilakan kepada kelompok 1 untuk menjawab, silakan. Penyebab keberagaman masyarakat Indonesia adalah 1. Letak strategis wilayah Indonesia. 2. Kondisi negara kepulauan. 3. Perbedaan kondisi alam. 4. Kondisi transportasi dan komunikasi. 5. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Ya. Sudah dijawab kelompok 1. Selanjutnya ada kelompok lain yang bertanya, silakan. Saya Bu, Ya, silakan Amari. apa pengertian dari keberagaman? Silakan pada kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Ya, gimana? Sudah ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada ya? Baik. Itu tadi penampilan dari kelompok 1 dan mereka sudah menjawab pertanyaan dari kelompok lain yang bertanya. Jadi silakan kelompok 1 untuk menutup diskusinya. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Dipersilakan selanjutnya pada kelompok 2 untuk maju ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Penyebab keberagaman masyarakat Indonesia adalah A. Letak strategis wilayah Indonesia berada di antara 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. B. Kondisi negara kepulauan. Negara Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau secara fisik terpisah-pisah. Keadaan ini menghambat hubungan antar masyarakat dari pulau yang berbeda-beda. C. Perbedaan kondisi alam. Kondisi alam berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, daerah subur, padang rumput, dataran rendah, rawa dan laut mengakibatkan perbedaan masyarakat. D. Keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. E. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam
Islam maupun luar masyarakat membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. 2. 3 manfaat keberagaman di lingkungan sekolah adalah: A. Menghargai perbedaan dalam lingkungan pergaulan dengan teman di sekolah. B. Saling mengenal satu sama lain. C. Memperkokoh persatuan dan kesatuan. 3. Upaya agar keberagaman di Indonesia tidak menimbulkan perpecahan bangsa adalah: A. Tidak menonjolkan perbedaan keberagaman dalam pergaulan hidup sehari-hari. B. Mengedepankan kesamaan sebagai warga negara Indonesia. C. Saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Ya. Kelompok 2 sudah menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Silakan kelompok lain yang ingin bertanya. Saya Bu, Ya, silakan. sebutkan 3 manfaat keberagaman di lingkungan sekolah. Ya, baik. Silakan kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. 3 manfaat keberagaman di lingkungan sekolah adalah: 1. Menghargai perbedaan dalam lingkungan pergaulan dengan teman di sekolah. 2. Saling mengenal satu sama lain. 3. Memperkokoh persatuan dan kesatuan. Ya. Yang lain? Ada yang bertanya, silakan. Saya Bu, mengapa letak wilayah Indonesia dianggap strategis? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Yang menyebabkan Indonesia dianggap strategis yaitu berada di antara 2 samudera, Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, serta 2 benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Ya. Sudah dijawab oleh kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk diskusinya. Demikian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 duduk kembali. Oke, selanjutnya Ibu persilakan kepada kelompok 3 untuk tampil ke depan. Baik, Ibu persilakan kepada kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Penyebab keberagaman masyarakat Indonesia adalah: A. Letak strategis wilayah Indonesia berada di antara 2 samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, serta 2 benua yaitu benua Asia dan benua Australia. B. Kondisi negara kepulauan. Negara Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau yang secara fisik besar-besar. Keadaan ini menghambat hubungan antar masyarakat dari pulau yang berbeda-beda. C. Perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, daerah subur, padang rumput, dataran rendah, rawa dan laut mengakibatkan perbedaan masyarakat. D. Keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga memengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. E. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat. 2. 3 manfaat keberagaman lingkungan sekolah adalah: A. Menghargai perbedaan dalam lingkungan pergaulan dengan teman di sekolah. B. Saling mengenal satu sama lain. C. Memperkokoh persatuan dan kesatuan. 3. Upaya agar keberagaman di Indonesia tidak menimbulkan perpecahan bangsa adalah: A. Tidak menonjolkan perbedaan
perbedaan keberagaman dalam pergaulan hidup sehari-hari. B. Mengedepankan kesamaan sebagai warga negara Indonesia. C. Saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Ya, kelompok 3 sudah menyampaikan atau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan kelompok lain yang bertanya. Saya, Bu. Silakan. Apa upaya agar keberagaman di Indonesia tidak menimbulkan perpecahan? Baik, Bu, persilakan kepada kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Upaya agar keberagaman di Indonesia tidak menimbulkan perpecahan bangsa adalah: 1. Tidak menonjolkan perbedaan keberagaman dalam pergaulan hidup sehari-hari. 2. Mengedepankan kesamaan sebagai warga negara Indonesia. 3. Saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Ya, sudah dijawab dari kelompok 3. Ada lagi yang lain? Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Apa dampak dari perbedaan kondisi alam? Baik, Bu, persilakan kepada kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Dampak perbedaan kondisi alam adalah keberagaman mata pencaharian, bentuk rumah, pakaian, bahan laki-laki dan perempuan. Ya, sudah dijawab oleh kelompok 3. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, sudah, Bu. Nah, Ibu persilakan kepada kelompok 3 untuk menutup diskusinya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Silakan duduk kembali. Dari penyampaian materi hari ini, lalu penampilan dari 3 kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3 sudah hampir 8 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ada materi yang dapat kita simpulkan berkaitan dengan keberagaman ini ya. Keberagaman ras ya, suku, agama ya dalam lingkup mereka. Ibu persilakan pada sesuai yang bisa memberikan kesimpulannya. Ya, silakan. Hidayah. Yang menyebabkan keberagaman adalah: 1. Letak strategis wilayah Indonesia. 2. Kondisi negara kepulauan. 3. Perbedaan kondisi alam. 4. Keadaan transportasi dan komunikasi. 5. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Ya, betul sekali. Yaitu yang berkaitan tentang faktor yang menyebabkan keberagaman dalam masyarakat Indonesia ya. Kemudian selanjutnya ada lagi yang bisa memberikan kesimpulan. Ya, silakan Aulia. Letak Indonesia dikatakan strategis karena berada di antara 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Ya, betul sekali ya. Jadi itu tadi yang disimpulkan oleh teman-teman yang kita tambahkan yang berkaitan materi kita pada hari ini yang berkaitan keberagaman tadi ya. Masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang majemuk, yang berarti memiliki berbagai keberagaman. Ya, keberagaman tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah letak strategis wilayah Indonesia. Ya. Itu yang menyebabkan keberagaman agama, apalagi suku, bahasa ya. Kemudian selanjutnya kondisi negara kepulauan itu menyebabkan keberagaman bahasa, budaya, kemudian suku. Kemudian perbedaan kondisi alam menyebabkan keberagaman mata pencarian, bentuk rumah macam-macam bentuknya kan. Kemudian pakaian yang berbagai macam. Kemudian peran laki-laki dan perempuan. Selanjutnya apalagi kondisi transportasi dan komunikasi yang menyebabkan keberagaman dalam melakukan interaksi sosial. Jadi cara berinteraksi orang itu berbeda ya, dari antara orang daerah satu dengan daerah yang lain berbeda. Selanjutnya yang terakhir berkaitan tentang penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Jadi masyarakatnya itu sulit untuk menerima budaya yang baru, susah. Jadi entah itu budaya dari luar, dari barat atau dari timur, sama saja mereka agak tidak terlalu terbuka. Ibu rasa itu saja yang dapat Ibu sampaikan berkaitan tentang materi kita
di LKS kalian cari ya soalnya halaman 21 sampai 23 itu soal nomor 1 sampai 20 pilihan ganda kalian kerjakan. Minggu depan kalian kumpulkan. Ya, jangan lupa PR-nya dikerjakan, jangan sampai lupa. Baik, Bu. Waktunya masih ada 1 minggu ya. Dan itu saja. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, dipersilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa untuk menutup pembelajaran. Silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, baik. Pesan ibu sebelum kalian pulang ya, ada di jalan, baik itu yang jalan kaki atau sepeda atau yang pakai kendaraan motor. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.